Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Supriyati, calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan percakapan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Wahyu Restika Sari, guru kelas 5 SD Negeri 3 Kemang. Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Zuri. Apa kabarnya ini Bu Esti? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Seperti yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya ya Bu Esti, kita akan melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik yang bertujuan untuk membantu mengembangkan kompetensi mengajar dari Bu Esti. Kali ini kita ingin berbicara santai dengan Bu Esti dalam rangka praobservasi untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Esti untuk kegiatan observasi besok. Sebelum observasi besok, tepat sekali kalau kita berbincang-bincang karena saya sudah cukup siap Bu. Terima kasih ya Bu Esti. Jadi besok kita akan melakukan observasi kelas. Pas sekali kalau kita melakukan bincang-bincang terkait persiapan besok. Sebelumnya saya ingin tahu ini Bu Esti, harapan Bu Esti untuk obrolan kita hari ini apa? Harapan saya ini mungkin untuk mengetahui apa saja yang saya siapkan untuk observasi besok ya Bu. Kemudian langkah-langkah apa saja yang saya lakukan. Jadi Bu Esti ingin tahu kesiapan observasi, kemudian kita juga mengetahui langkah-langkah yang akan dilaksanakan besok ya Bu Esti. Kira-kira kita akan melaksanakan observasi itu kapan ya Bu Esti? Rencana 2 jam pelajaran, jam pertama dan jam kedua. Jadi kita akan melaksanakan observasi pada jam pertama. Lalu materi apa yang ingin disampaikan oleh Bu Esti pada observasi besok? Insya Allah besok saya akan melakukan pembelajaran IPA tema 8 subtema 2 dengan materi siklus air tanah. Jadi Bu Esti ingin melakukan pembelajaran dengan materi siklus air tanah ya Bu. Kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran besok itu antara lain yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati poster siklus air, peserta didik dapat menganalisis urutan peristiwa daur air. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan menyimak video siklus air, peserta didik dapat menganalisis urutan peristiwa daur air mengalir. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melalui kegiatan penugasan secara berkelompok, peserta didik dapat membuat karya sederhana untuk menjelaskan urutan peristiwa daur air mengalir. Jadi untuk mencapai tujuan yang tadi ada 3 ya Bu Esti, strategi apa yang Bu Esti ingin terapkan dalam pelaksanaan pembelajaran besok? Saya ingin mencoba menerapkan strategi problem based learning dan pembelajaran berdiferensiasi mengingat kemampuan anak yang berbeda-beda di kelas saya Bu. Jadi Bu Esti ingin melaksanakan strategi problem based learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Bu Esti, apa saja ini langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Saya akan mencoba melakukan langkah-langkah antara lain pemetaan kebutuhan belajar mereka, kemudian kesiapan belajar dan gaya belajar, dan saya akan mencoba melaksanakan strategi diferensiasi konten, proses, kemudian guru. Nah, sekali ya, ini yang akan dilaksanakan Bu Esti terkait pembelajaran berdiferensiasi konten, produk, dan proses. Persiapan apa saja yang sudah Bu Esti siapkan untuk melaksanakan pembelajaran besok? Untuk melaksanakan pembelajaran besok, saya sudah mencoba menyiapkan RPP, LKBD, kemudian lembar evaluasi. Untuk pelaksanaan pembelajaran besok, dukungan apa saja
saja yang Bu Esti harapkan? Tentu saja saya mengharapkan dukungan dari semua pihak sekolah, yaitu antara lain dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian tidak lupa saya juga membutuhkan dukungan dari peserta didik. Baik sekali, menarik sekali obrolan kita hari ini ya Bu Esti. Saya jadi penasaran ingin melaksanakan observasi dan melihat bagaimana Bu Esti dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan tadi. Terima kasih Bu Esti, semoga pelaksanaan observasi besok bisa berjalan dengan lancar, kemudian sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Bu Esti. Terima kasih, sampai ketemu pada kegiatan observasi besok ya Bu Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Sudah siap melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, sebelum mulai pembelajaran, guru akan mengecek kehadiran siswa ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Kenapa Mas Rizky? Pada hari pembelajaran diharapkan siswa dapat yang pertama, melalui kegiatan mengamati poster siklus air, peserta didik dapat menganalisis urutan peristiwa daur air dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui kegiatan menyimak video siklus air, peserta didik dapat menganalisis urutan peristiwa daur air dengan benar. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga adalah melalui kegiatan penugasan secara berkelompok, peserta didik dapat membuat karya sederhana untuk menjelaskan urutan peristiwa siklus air dengan benar. Jadi, pembelajaran pada pagi hari ini ada 3 tujuan yang dapat kita capai. Nah, di sini ada sebuah gambar. Mau tanya, peristiwa apakah yang terjadi pada gambar ini? Seperti tanah mengering. Nah, apa saja dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat jika terjadi peristiwa tersebut? Pak Khalid, dampaknya menjadi gagal panen, karena ini adalah kekeringan yang terjadi di sawah. Ini adalah contoh dampak dari kekeringan. Nah, di sini diperlihatkan sebuah gambar tentang siklus air. Ada proses penguapan, kemudian terjadi kondensasi, berputar menjadi titik-titik hujan yang akan jatuh ke
sinar matahari. Uap tersebut terus naik ke atmosfer. Setibanya di sana, uap tersebut mengembun lalu berubah menjadi titik-titik air yang akan membentuk awan-awan yang kecil. Awan yang kecil itu semakin lama akan berubah menjadi awan yang besar. Awan besar tersebut semakin lama semakin banyak berisi titik-titik air sehingga terlalu berat untuk berada di udara. Saat inilah titik-titik air itu dijatuhkan ke bumi dalam bentuk pepesan-pepesan air yang kita sebut hujan. Hal itu terus terjadi berulang-ulang. Saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut dengan penguapan atau bisa disebut evaporasi. Ketika uap air itu mencapai langit, maka itu akan berubah menjadi tetesan air kecil. Tetesan air ini bersama dengan berbagai gas dan partikel debu bersatu membentuk awan. Ini dikenal sebagai kondensasi. Kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah. Biasanya, kalian atau orang tua kalian sedang memanaskan air. Ketika kalian membuka tutupnya, setelah beberapa saat, kalian akan melihat tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah kondensasi. Ketika air terlalu berat, kita bisa menambah air lagi di dalam. Air itu langsung mengeluarkan hujan. Hujan es dan salju. Ini dikenal sebagai presipitasi. Saat hujan, air dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Tahukah kalian bahwa tanaman itu berkelana? Itulah yang disebut transpirasi. Itulah sebabnya hujan lebih banyak di tempat-tempat yang kebarannya banyak, seperti di perbukitan dan kota. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, dari video yang tadi sudah ditampilkan, kita dapat menyimpulkan bahwa siklus air atau daur air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Pula seterusnya ini akan terjadi secara terus-menerus. Nah, dari siklus air kita akan menuju ke air tanah. Apakah itu air tanah? Air tanah ini adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Nah, itu ada terjadi setelah tadi siklus air ada air dan air hujan yang meresap di tanah, ini akan menjadi air tanah. Air tanah ini lebih bersih dan jernih karena tersaring oleh lapisan tanah dan akan membara.
Selanjutnya, sedikitnya jumlah tumbuhan dan pohon yang dapat membantu meresapkan air hujan menjadi air tanah. Ini adalah faktor-faktor penyebab kekeringan. Ini contoh dari kekeringan. Ada tanah yang retak. Tadi ada sebab-sebab kekeringan, kita akan menuju ke akibat kekeringan. Akibat yang pertama adalah krisis air bersih. Kemudian yang kedua ada air permukaan menjadi surut. Hewan-hewan banyak yang mati, kemudian banyak petani yang gagal panen. Itu adalah akibat-akibat dari kekeringan. Contoh yang tadi ada sawah yang mengalami kekurangan air. Itu yang dapat Ibu sampaikan tentang siklus air dan siklus air
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Supriyati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 3 Kemawi, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan coaching pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Endah Kurniawati, beserta rekan guru kelas 5, Ibu Wahyu Restika Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Esti. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Bu Esti, mohon maaf memberi waktunya. Kita ngobrol-ngobrol santai terkait dengan pasca observasi setelah kemarin kita melaksanakan observasi di kelas 5 ya, Bu Esti. Terkait obrolan kita hari ini, kira-kira apa tujuan dari obrolan kita, Bu Esti? Saya ingin sedikit sharing ya Bu terkait pelajaran kemarin. Apakah masih ada yang kurang ataukah sudah ada yang baik terkait pelajaran kemarin? Jadi Bu Esti ingin sharing terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik kemarin, hal-hal apa saja yang sudah baik, kemudian apa yang masih kurang ya Bu Esti. Setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin Bu Esti, bagaimana perasaan Bu Esti setelah melaksanakan pembelajaran? Tentunya saya sudah merasa sangat lega karena saya sudah merencanakan pembelajaran ini diferensiasi, kemudian saya sudah melaksanakannya dan siswa juga sangat antusias pada saat mengikuti pembelajaran. Jadi sudah lega Ibu. Iya. Terkait kemarin pada observasi, Bu Esti merencanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran kemarin Ibu, apakah tujuan yang sudah dirancang dalam RPP itu sudah tercapai semuanya atau belum ya? Menurut saya kemarin itu tujuannya sudah tercapai ya Bu. Terbukti siswa kemarin ini sudah dapat menganalisis urutan peristiwa daur air. Dalam proses itu siswa melalui mengamati poster, kemudian menyimak video dan melaksanakan kegiatan kelompok, siswa ini sudah dapat menyajikan sebuah produk. Kemudian hasil evaluasi ini juga sudah terlihat. Jadi untuk tujuan yang direncanakan oleh Bu Esti di situ hampir semuanya sudah tercapai ya. Terkait di situ ada pembelajaran berdiferensiasi konten, kemudian proses dan produk. Anak sudah mampu menciptakan sebuah karya sederhana. Untuk kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Esti untuk mencapai tujuan yang sudah dirancang dalam pembelajaran? Kekuatan yang saya miliki ini salah satunya ini karena saya ini orang asli Kemawi ya Bu. Jadi saya ini lebih mengetahui serta memahami background lingkungan Kemawi serta latar belakang dari siswa. Jadi untuk kekuatan sendiri kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita juga harus memetakan siswa ya. Di situ lebih mudah untuk memetakan karena Bu Esti sendiri sudah paham latar belakang anak dan keluarga. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Esti dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Esti itu ada pada posisi berapa? Menurut saya ini masih berada di skala 7 ya Bu, karena saya masih kurang persiapan mereka. Posisi 7 itu sudah luar biasa menurut saya ya Bu. Itu untuk meningkatkan ke level yang lebih tinggi tentunya dengan Bu Esti nanti punya program-program dan rencana visi ini. Kemudian apa hambatan
hambatan yang dialami oleh Bu Esti dalam mencapai tujuan tersebut? Pada saat pembelajaran berdiferensi kemarin ini kurang maksimal ya Bu, terutama pada saat proses. Ini ada ditemukan siswa yang kurang kerjasama pada saat kerja kelompok. Pada saat menyelesaikan LKPD ini masih terlihat hanya beberapa siswa yang mengerjakan. Jadi hambatan yang dialami oleh Bu Esti di sini terkait pembelajaran berdiferensiasi prosesnya, Betul, proses. masih kurang maksimal. Betul. Kemudian pada saat kerja kelompok di situ masih ada anak yang belum bekerja sama, hanya anak-anak tertentu saja yang sudah bekerja. Kemudian tentunya dari hambatan tersebut yang Bu Esti pasti punya solusi, ya, solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Kira-kira solusinya apa? Saya akan berusaha mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar Ibu. Itu solusinya. Kemudian melakukan pendekatan terhadap anak terkait latar belakang, kemudian melatihkan anak pada saat pembelajaran. Jadi di situ Bu Esti akan melakukan pembelajaran secara mandiri terkait dengan platform Merdeka Mengajar yang tanya dengan kelas 5 juga tahun berikutnya besok kan kita juga akan melakukan kurikulum Merdeka. Tentunya platform Merdeka itu sangat bermanfaat bagi. Kemudian dari solusi kami tadi nih, mungkin ada rencana aksi dari Bu Esti itu apa saja? Saya mempunyai rencana ini salah satunya menciptakan alur pembelajaran yang lebih menarik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian menciptakan suasana kelas yang dapat menyalurkan kreativitas siswa serta bisa membuat kesepakatan kelas. Bagus sekali rencana aksinya di situ ada kesepakatan kelas sehingga di situ untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik akan lebih mudah karena anak juga sudah punya kesepakatan di kelas yang mereka sepakati bersama. Dari rencana aksi beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Esti tentunya punya prioritas. Nah, prioritas dari rencana aksi tersebut yang mana ini? Saya mencoba menciptakan pembelajaran yang menarik dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi baik secara konten maupun basis. Jadi prioritasnya di sini pembelajaran berdiferensiasi baik konten, proses maupun produk. Nah, untuk melaksanakan rencana aksi tersebut dalam jangka waktu berapa lama? Kurang lebihnya ini dalam pembelajaran satu tema. Karena kemarin terkait kelas 5 nih masih tematik nih kelas. Jadi pasti nanti melihatnya dalam waktu satu tema. Kemudian komitmen apa dari Bu Esti yang bisa untuk mendukung pelaksanaan yang tadi direncanakan? Saya ini punya sebuah komitmen ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Di situ komitmennya ada kolaborasi ya, dengan rekan-rekan sejawat yang ada di SD Merdeka Kemarin, khususnya di situ pasti membutuhkan kerjasama dan kolaborasi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian siapa saja ini yang membantu dalam mencapai komitmen tersebut? Ada terlihat antara lain ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat saya, siswa, dan tidak lupa juga orang tua siswa. Di situ semua stakeholder yang ada di sekolah ya, baik sekolah, guru, kemudian murid yang sebagai sasaran pendidikan, kemudian tanpa juga ada
orang tua dari siswa. Nah, dari obrolan kita hari ini ya Bu Esti, terkait dengan tindak lanjut. Tindak lanjut dari coaching ini, setelah ngobrol dengan saya, mungkin Bu Esti punya satu langkah tindak lanjut. Kalau boleh tahu tindak lanjutnya apa? Saya mempunyai rencana tindak lanjut ini ingin mencoba melakukan perubahan terhadap pembelajaran saya pada guru. Jadi Bu Esti ingin melakukan perubahan pembelajaran, tentunya seperti yang sudah dirancang oleh Bu Esti ya, bagi pembelajaran digitalisasi. Terima kasih sekali obrolan santai ini Bu Esti, semoga bermanfaat. Saya juga penasaran sekali ini, nanti ingin melihat perubahan yang ada pada kelas 5 khususnya di kelas Bu Esti, dan akan berimbas pada kelas-kelas yang lain juga. Saya tunggu ini Bu Esti. Siap. Terima kasih Bu Esti obrolannya, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.